Hai, balik lagi di Loophole, Project Loophole. Kita masuk episode 2 tentang pemisahan kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP. Masih dengan narasumber yang sama, Bang Eras dari SCJR sama Maidina, dan juga Bang Arsil dari LAIP. Sebelum gue lanjut, gue mau kasih gambaran dulu. Di KUHP sekarang, kita ada 3 buku. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 orang pidana biasa katakan pelanggaran. Oke. Sebelumnya gue mau tanya dulu, mungkin buat Bang Arsil. Apa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Oke, kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan itu sebenarnya perbuatan-perbuatan yang sifat perbuatannya memang sudah jahat. Dari sononya udah jahat. Maksudnya kalau orang pidana malaise gitu. Iya, istilahnya dalam pidana malaise, malain prohibita gitu. Pelanggaran prohibita. Oh, prohibita. Oh. Jadi memang sifat perbuatannya itu jahat. Misalnya pencurian, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Itu jahat. kita nggak perlu Berdebat lah. Itu jahat udah. Merampas nyawa orang lain, pembunuhan itu jahat. Nah, ada perbuatan yang pada dasarnya sifat perbuatannya tidak jahat, tapi perlu diatur sebagai satu pidana untuk menjaga ketertiban. Misal ada di KUHP sekarang ya, dan masuk juga di dalam ini. Barang siapa membiarkan unggasnya berkeliaran di lahan yang sudah dipenuhi, itu satu. Terus barang siapa yang intinya ya, gitu ya, kira-kira menonton film porno, tapi dapat dilihat dari pinggir jalan. Oh, oke. Itu nonton film porno jahat nggak? Ya, dosa iya. Apakah itu jahat dalam kategori apa? Hukum pidana lah. Dalam hukum pidana itu bukan perbuatan jahat. Oke. Itu urusan pribadi gitu ya. Terus apakah membiarkan unggasnya jalan-jalan itu jahat? Enggak. Oke. Gitu. Tapi perlu diatur, perlu dilarang karena untuk melindungi ketertiban umum. Contoh, ya seorang misalnya pinggir jalan tiba-tiba dia bisa ngelihat orang lagi nonton film bokep terus ganggu ketertiban umum kan. Itu pelanggaran. Jadi dan sifat karena itu maka sifat pidananya ancaman pidananya atas pelanggaran itu ringan. Oke. Jadi pelanggaran relatif lebih ringan hukumannya. Jauh lebih ringan. Oke. Kalau kejahatan itu. Oke, gue sebelum ada episode ini, gue sempat riset sedikit tentang beberapa KUHP di negara lain. Gue mau kasih gambaran. Kalau di Jerman dia nggak membagi per buku. Ya. Dia nggak bagi per buku, dia baginya pakai per bab, betul. Sama bagian lah. Bagian 1 biasa general provision gitu ya, ketentuan umum. Kedua special part itu semua isi deliknya di situ. Kalau kita ngacu ke Prancis bagi per buku. Tapi uniknya bukan pelanggaran kejahatan dan ketentuan umum, enggak. Buku 1 ya betul ketentuan umum, tapi yang kedua dia itu seolah-olah mencampur kejahatan dan pelanggaran tapi terhadap objek tindak pidananya. Contoh di sini gue catat buku 2 dia bilang felony dan misdemeanor terhadap tubuh, terhadap orang lah. Sebenarnya kan tujuan jahat sama pelanggaran itu ya felony, membedakan felony dan misdemeanor gitu kan. Nah, itu kalau di Prancis. Jadi tergantung objeknya. Kalau di Belanda persis kayak kita. Jadi dia bagi Kita persis ya. 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 Betul. Kita persis kayak Belanda. Jadi ketentuan umum kejahatan serius gitu ya, sama minor offense, dia ngomong sama minor offense. Nah, pertanyaan gue sekarang, Kenapa KUHP membagi 3 buku? nggak cuma kenapa bukan, nggak usah kesana dulu lah. Sebenarnya apa pentingnya sih kita bagi-bagi ini? Oke, iya. Karena kita dapat dari Belanda, kita mesti paham kenapa Belanda membagi di 2 jenis itu ya. Karena peradilannya akan berbeda sebenarnya. Oke. Jadi di Belanda itu ada di bawah, mereka dulu punya istilahnya kantongreh, pengadilan kantong. Pengadilan kantong itu bukan kantong ya. Istilahnya kantongreh. Dia jadi kayak peradilan cepat untuk kasus-kasus ringan, pelanggaran. Tindak pidana yang ada diatur dalam buku 3 itu yang akan diadili di kantong dalam pengadilan cepat itu ya, hakimnya tunggal kayak gitu ya, dan dia nggak bisa dia nggak nyerah kasasi. Itulah. Dan pada saat itu diterapkan di Indonesia ya ada sistem peradilannya juga kayak kita sekarang kan, kita simple ya.
PN, PT, Mahkamah Agung kan gitu ya. Dulu enggak. Belanda juga enggak kayak begitu, walaupun sekarang kantong reh itu menjadi sub dari district court. Pengadilan negeri lah. Pengadilan negeri lah, dia sub, tapi dia sebenarnya berbeda gitu. Jadi untuk perkara-perkara ringan lah dan ringan, relatif gitu. Itu. Nah, kita juga sebenarnya ada dalam KUHAP kita mengatur acara cepat sebenarnya, cuman sebenarnya dia mau mengatur acara cepat itu yang pelanggaran sebenarnya. Mengadopsi tapi, itu. Tapi kemudian yang diatur bukan soal pelanggaran, tapi berdasarkan ancaman. Jadi ancamannya yaitu yang 3 bulan, paling tinggi 3 bulan. Sementara di pelanggaran ada yang di atas 3 bulan. Nah, ada tambahan mungkin? Gue mau lanjut dulu ke Eras sebelum ada tambahan. Gue mau lanjut dulu ke Eras. Ya. Lu sebagai tim aliansi gitu ya, aliansi reformasi KUHP, kan komandannya nih. Nah, gue mau tanya dulu, kenapa tiba-tiba di RKUHP jadi 2 buku? Ya. Jadi pelanggarannya dihapus. Kenapa? Secara teori dalam naskah akademik, pembentuk undang-undang bilang karena alasannya ya semua tindak pidana ya tindak pidana gitu. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dianggap itu merugikan orang lain dan lain-lain itu ya tindak pidana. Sehingga tindak pidana dianggaplah tidak perlu dibagi antara kejahatan sama pelanggaran. Jadi begitu dia masuk ke dalam satu undang-undang, lalu kemudian ada unsur-unsur pidana barang siapa gitu lah, atau sekarang setiap orang gitu ya, segala macam itu, maka dianggap sebagai tindak pidana. Karena dianggap sebagai tindak pidana, maka tidak perlulah pembabakan buku-bukuan itu. Ya, sehingga dalam rancangan KUHP dia dalam aturan peradilannya ada ketentuan di mana nanti semua tindak pidana tanda kutip yang disebut pelanggaran di undang-undang KUHP atau di undang-undang lain di luar KUHP, maka dia akan disebut sebagai tindak pidana, tidak lagi sebagai pelanggaran, tidak lagi dianggap sebagai kejahatan. Pertanyaannya versi pemerintah toh? Iya. Ya, itulah jawabannya. Ya, itu jawaban pemerintah. Pemerintah ya. Sekarang gua tanya dari kalian. Kalau stand sekalian, gua minta satu-satu. Minta satu-satu. You setuju nggak dengan sikap pemerintah? Bagi saya sebenarnya yang paling penting bukan penamaan. Jadi? Bagi saya yang paling penting adalah melihat alasan utamanya kenapa kemudian ada pembagian kejahatan sama pelanggaran. Semuanya mau jadi tindak pidana nggak ada soal. Tapi ingat, dalam konteks beberapa asas ketentuan pidana ada pembedaan, tidak hanya soal hukum acara. Percobaan pelanggaran itu nggak dipidana. Alasannya apa? Karena tadi nilai kejahatannya tidak besar lah. Tidak besar lah. Jadi ketika orang mencoba untuk melakukan pelanggaran, dia dianggap tidak masuk ke dalam suatu perbuatan yang jahat. Jadi bukan jahat, tapi sudah bisa dipidana. Sudah bisa dipidana. Sudah bisa dipidana. Jadi perbuatan dia dianggap belum mencapai level bisa dipidana. Nggak penting untuk dipidana. Nggak perlu lah, karena kalau pelanggaran ngapain gitu lu? Mau coba unggas itu nyoba lepas unggas sama merah nggak jadi pidana gitu. Jadi dalam Ngapain konteks-konteks kayak begitu, bagi saya yang harus dijawab sama yang harus dijawab sama pembentuk undang-undang adalah itu. Nah, sayang itu nggak dijawab, Bun. Yang kedua tadi masalah hukum acaranya juga. Ketika dia jadi pelanggaran, toh di dalam masalah kita kan dalam KUHAP tidak ada pembagian itu. Di pembagiannya hanya berdasarkan 3 bulan dan lain-lain. Nah, makanya saya bilang tadi begini. Kalau dalam kondisi ingin memukul rata semua pidana, tapi kita masih menganut asas yang sama dengan Belanda itu ya, kita kan masih Belandanya kental tuh ya, mencampur adukan ketentuan itu antara pelanggaran sama kejahatan jadi bias. Nah, kalau saya ditanya secara praktis, maka saya akan bilang tetap dipisah. Hanya saja masalah ini, Bun, ada masalah satu begini. Pembentuk undang-undang kita ini, KUHP, itu tidak melakukan evaluasi terhadap KUHP yang ada, terhadap tindak pidana dan proses pemidanaan di Indonesia saat ini. Jadi kejahatan-kejahatan yang sebenarnya tidak perlu lagi diatur, entah itu pelanggaran kejahatan dan lain-lain, itu masih diatur. Tadi lah Bang Arsil udah bilang kan, bebek benih, terus menyebar benih gitu ya di tempat-tempat unggas gitu ya. Nah, di konteks-konteks kan begini, malah persen sama malah prohibitia ini kan dia tidak saklek. Setiap negara, ketentuan kenapa dia malah perse dan prohibitia itu sebenarnya mendekati dalam konteks masyarakat juga. Malah perse itu kurang lebih universal, di mana-mana dianggap pidana, kejahatan, tapi dia tidak bisa terlepas dalam konteks politik pembentukannya. Belanda saat itu, gini, apakah kejahatan asusila zina itu malah perse atau prohibitia? Dalam perkembangan hukum pidana itu jadi malah prohibitia. Karena apa? Dianggap bukan urusan orang lagi, urusan gue, gue mau selingkuh segala macam urusan itu. Itu kenapa banyak negara Eropa
Amerika dan lain-lain yang sudah menghapuskan zina. Adultery. Kafir. Ya kafir banget loh, Pak. Kafir udah lagi ya. Kalau istilah zina, zina itu bias lah. Ya, Selingkuh. gendak. Gendak. BPHN itu pernah di jalan yang benar loh. Dia pernah bilang bahwa pasal zina itu bukan zina, itu gendak. Karena apa? Karena zina itu multi interpretasi. Karena zina dalam Quran itu dianggap sebagai suatu perbuatan cela berhubungan seksual di luar perkawinan. Bukan. Ini ngomongin pasal perselingkuhan, gendak di pasal zina dalam KUHP. Itulah alasannya kemudian dalam banyak tindak pidana di negara-negara pasal-pasal begini udah dihapusin, Bun. Kenapa? Dia dianggap malah prohibitia. Nah, kita tidak pernah melakukan evaluasi. Sehingga dalam rancangan KUHP ini saya minta maaf dengan pemerintah. Kayak kayak kondom masih masuk gitu ya. Terus alasannya bahwa ya kami melihat ini masih di masyarakat masih bahaya, masyarakat nanti bisa dapat informasi. Gimana ceritanya mau Alfamart sama bukan Alfamart Indomaret jual kok. Tapi kalau mau sponsor nggak apa-apa. Alfamart Indomaret jual kok. Iklannya di TV ada. Iklannya di TV di mana-mana, di hotel-hotel, ada di balihonya segala macam. Kita nggak ngomong konteks kesehatan kok. Kita ngomong tentang konteks moral pertama kali dibentuk. Makanya, nah kalau gini loh, kalau persyaratan ini nggak dikeluarkan oleh pemerintah, terus tiba-tiba sekonyong-konyong ini hanya karena masalah tidak pidana. Alasan praktis menurut saya sih sebenarnya nggak penting juga sebenarnya isunya, tapi nggak penting juga kemudian menyatukan ini menjadi satu perbuatan kalau prasyarat tadi belum selesai. Medina ada alasan baru? Nggak ada. Intinya ya udah, maksudnya kalau misalnya emang cuman untuk penggabungannya bukan karena filosofis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dan cuma didalilkan karena buat gampang, tapi dia nggak tahu ground jadi kejahatan itu kayak gimana. Dan itu banget, soalnya kalau dipikir-pikir kalau di RKUHP sekarang itu ya benar semua dalil-dalil yang ada untuk merumuskan RKUHP itu nggak ada lewat evaluasi. Mungkin ada putusannya, misalnya pelanggaran kan banyak yang ringan. Coba misalnya pemerintah pernah nggak ngasih riset tentang seberapa sering ini pasal-pasal di pelanggaran di buku 2 buku 3 KUHP-nya dipakai. Kalau misalnya emang dalilnya karena itu ya mungkin bisa diterima untuk menggabungkan, tapi kan enggak ada juga kan. Jadi dihapusnya kira-kira juga ya? Iya, bukan dihapus, masalah di ada disisipkan. Karena dia kan ya, seperti di awal gue bilang, ini RKUHP ini isinya adalah KUHP yang sekarang. Itu ya, diutak-atik sedikit. Kejahatan dan pelanggaran semua masih ada, cuma dilebur dalam satu buku. Tapi pasal-pasal yang sekarang dalam KUHP sekarang itu disebut sebagai pelanggaran tetap ada. Tuh, padahal kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam praktek buku 3 nggak pernah dipakai. Nggak ada lagi orang dipidana karena melanggar buku 3. Itu satu. Yang kedua, banyak delik-delik yang diatur di dalam buku 3 pelanggaran itu sudah ditarik ke undang-undang spesifik. Pengadilan daerah, Perda. Pengemisan misalnya. Itu ada penggelandangan. Kan itu di KUHP. Ada. Tapi kemudian udah diatur di masing-masing perda. Terus apa lagi? Macam-macam lah. Itu ya udah, kalau memang mau menghapuskan pelanggaran, hapuskan aja. Tapi bukan berarti kemudian dilebur begitu aja, enggak. Mendingan buku 3 benar-benar dihapus. Sudah, kita untuk urusan pelanggaran-pelanggaran itu memang diatur dalam perda aja deh, udah. Atau kalau memang mau diatur sendiri, diatur. Dan seperti itu Belanda aja udah. Untuk yang kejahatan yang tindak pidana yang ringan-ringan itu ada peradilannya sendiri. Yang sangat singkat. Jadi nggak kayak sekarang perda itu kan bukan perda, apa namanya tadi KUHP kita kan membaginya acara singkat, cepat itu ya. Cepat itu yang paling untuk yang ringan, tapi ancamannya 3 bulan. Pelanggaran perda itu 6 bulan. Jadinya dia jadi acara biasa, dia bisa sampai kasasi juga. Itu harusnya yang kayak gitu-gitu. Pelanggaran perda itu kan disistematisasi lah. Gitu. Itu ya udah, ada satu acara sendiri yang cepat aja prosesnya. Ada lagi, Rick? Tambahan? Enggak sih, kayak gue jadi baru ngeh aja karena undang-undang sebelum tahun 2000 itu masih ada tuh beberapa yang ketentuan di pasalnya ngomongin bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana kejahatan. Nah sekarang belakangan udah mulai nggak ada ya. Jadi sebenarnya dikit
Jadi sebetulnya tadi nggak soal lo mau ngeleburin gitu ya, tapi hati-hati karena jadinya nanti tindak pidana kita pakailah logika RKUHP, tindak pidana yang dianggap tidak penting bukan ya, yang degradasi itu bisa dipidananya seperti pelanggaran dulu di dalam buku 3 KUHP, itu nanti jadi tindak pidana yang memang bisa digunakan ulang-ulang lagi, berulang oleh masyarakat, dan akhirnya bisa jadi nanti kita punya beban di pengadilan itu berat banget karena orang yang dulunya nggak tahu ya kan, kayak kemarin menggelendang mengemis tiba-tiba banyak itu ke homepage-nya ICJR bilang ini kan kepentingannya untuk negara segala macam. Tiap hari ada orang yang menggelandang sama mengemis. Dulu sudah ada. Iya, sudah ada di KUHP. Nggak pernah dipakai, terus ngapain lu ulang gitu loh. Paling diciduk sama terantip. Iya, itu kan lepas Bang, nggak diproses. Nggak diproses. Gitu loh maksudnya. Oke, gua rasa itu perdebatan untuk episode kali ini. Gua rasa itu sudah cukup banyak ya untuk perdebatan sekedar pelanggaran dan kejahatan. Itu jadi skripsi lah. Itu udah jadi skripsi sendiri. Kalau misalnya ada topik lagi terkait pelanggaran dan kejahatan, again silakan komen, kita akan discuss di bagian komen. Dan silakan, biasalah kita juga butuh promosi, please like dan subscribe. Oke, kita akan lanjut ke episode berikutnya. Tapi sebelum lanjut, Ras, dadah lagi dong. Dadah.